Alhamdulillahilladzi khalaqa bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil ardi wal ajam ala alihi wa ashabihi ya nabi'il qulubi wal qawam wa bi qabuli tamam wa qur'an bi barakatil fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Puji dan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam tercurah pada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan orang-orang yang setia mengikuti beliau. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kita membacakan kitab Riyadhus Shalihin, artinya taman-taman orang-orang soleh. Kemudian kita membaca kitab ini kita jadi orang soleh. Kitab ini adalah kumpulan hadis-hadis yang sifatnya akhlak baginda Rasulullah SAW. Dengan harapan pengarang kitab ini berharap ketika orang membaca kitab ini mengepaskan dirinya untuk berusaha berakhlak seperti baginda Rasulullah SAW. Apa sih sebetulnya akhlak yang diharuskan dan dimestikan bagi seorang muslim? Imam Nawawi menukil hadis yang pertama, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Diterima hadis ini dari Ibnu Umar. Ibnu Umar artinya anaknya Umar. Umar siapa ini? Umar bin Khattab, punya putra jadi ahli hadis, perawi hadis yang namanya Abdullah bin Umar, tapi masyhurnya dengan sebutan Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Pada masa hidupnya beliau adalah seseorang mufti, seseorang yang punya keahlian memberikan fatwa. Jadi para sahabat itu tidak semuanya ahli fatwa, tidak semuanya dia punya hak untuk memberi fatwa. Pada zaman sahabat setelah Rasul meninggal itu cuma 10 orang yang punya kemampuan memberikan fatwa. 4 adalah Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Sayyidina Ali. Sisanya Abdullah bin Umar salah satunya. Dia ketika Rasulullah wafat, dia ditugaskan atau menjadi tempat orang bertanya di kota Madinah. Jadi kalau orang punya permasalahan, masalah agama, nanyanya kepada Ibnu Umar. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, baginda Rasulullah SAW bersabda, abanul birri ayasila rajulu wudda abihi. Sebaik-baik cara orang berbakti kepada kedua orang tuanya ketika orang tuanya sudah wafat adalah menyambung persaudaraan kepada sahabat-sahabat bapaknya. Kalau orang tua kita punya sohib, kerabat yang terputus, Pak. Jika kita menyambung dan persaudaraan itu, maka ayah kita yang sudah almarhum atau ibu kita almarhum langsung mendapatkan pahala silaturahim. Islam itu sampai begitu, makanya Islam itu paling melarang orang memutus persaudaraan dengan cara apapun. Jadi Islam itu salah satu agama yang kita harus menjaga hubungan antar sesama muslim. Ruhnya Islam. Bahkan kalau
kita orang tua kita sudah meninggal, kita kata baginda Rasul, sebaik-baik cara orang berbakti kepada kedua orang tuanya adalah menyambung silaturahim kepada teman-teman almarhum, baik bapaknya maupun ibunya. Jadi kita jangan sekali-kali merusak persaudaraan walaupun atas nama agama. Karena salah satu, kalau menurut Syekh Al-Malai Al-Kufi, salah satu kenapa khamr dan judi itu dilarang adalah salah satu membuat orang berantem. Kata Quran, sesungguhnya syaitan itu ayuki abainakumul adawa wal baghdha. Setan menyuruh orang berjudi dan meminum khamr, salah satunya adalah agar orang bisa dilahirkan sifat kemarahan dan kebencian pada orang lain. Jadi atas nama apapun kalau kita kemudian menyebabkan orang menjadi murka, menjadi benci antara satu, pasti tidak disukai. Itu beragama begitu kok. Itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua, An Abdillah bin Dinar, An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhu. Ini dua-duanya adalah sahabat baginda Rasul. Satu ada Abdullah bin Dinar. Abdullah bin Dinar itu masyhur, ada beberapa riwayat yang menceritakan beliau itu punya banyak hutang. Tiba-tiba Abdullah bin Dinar itu beberapa kali mendahului Rasul sholat subuh ke masjid. Belum subuh sudah datang, Rasul melihat itu beberapa kali, kemudian diobrolin sama Rasul. Hai Abdullah bin Dinar, Anda ini beberapa kali, sudah beberapa hari ini Anda telah mendahului saya, berada di Masjid Nabawi ini untuk datang subuh. Padahal rumah Nabi itu dengan masjid berapa sebelah. Iya Rasulullah, karena saya punya masalah. Jadi Abdullah bin Dinar punya masalah, kemudian ingin ngadu pada Allah di masjid. Ada apa? Saya terlibat hutang. Mau saya kasih doanya, kalau engkau baca berulang-ulang dan engkau istiqomah, engkau bisa membayar hutangnya. Maka kemudian Abdullah bin Umar bilang, bala ya Rasulullah. Ya tentu saja ya Rasulullah. Memang saya terlibat. Kata Rasul kemudian, Iqra, baca olehmu Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar qabla subhi, belum subuh 1000 kali. Karena yang Rasul yang ngomong, ya Abdullah bin Dinar itu laksanakan itu dengan izin Allah, kemudian utamakan itu banyak. Nah, hadis ini diriwayatkan dari sahabat selain Abdullah bin Dinar juga Abdullah bin Umar. Teks hadisnya adalah anna rajulan minal a'rab, sesungguhnya seorang laki-laki minal a'rabi, dari bangsa Arab, laqiyahu bi tariqi Makkah, berjumpa dia dengan baginda Rasul di jalan menuju kota Makkah. Wassalamu alaihi Abdullah bin Umar, maka kemudian membaca salam kepada baginda Rasul Abdullah bin Umar. Amalahu alaihima kana yarkabu, lalu kemudian memeganglah Abdullah bin Umar alaihima kana yarkabu, yang dimana Rasul itu menaiki iman. Wa atahu amamah kanat ala Rasul, kemudian Rasul salam itu memegang atau memberikan amamah. Amamah itu yang suka dipala, orang pakai udang-udang, itu namanya bahasa Arabnya amamah atau imamah. Kalau kita apa namanya? Yang dipala sorban. Kalau sorban
sunnah af'al. Jadi Rasul emang kebiasaan orang Arab, pala itu diikatnya begitu, sopan, nggak ada pakai kopiah. Fakulna lahu aslahallah inahum aqrab wa hum yardawna bil yasir. Fakulna, maka Ibnu Umar lagi berjalan dengan Ibnu Dinar ngomong, fakulna lahu, kami berkata, aslahallah inahum aqrab wa hum yardawna bil yasir. Semoga Allah memberikan kemaslahatan kepada sesungguhnya mereka ini adalah orang Arab dan mereka biasanya yardawna minal yasir bil yasir. Faqala Abdullah bin Umar, maka kemudian Abdullah bin Umar ngomong, inna abahana, sesungguhnya nih ada laki-laki yang tadi Nakiman itu bapaknya dulu karena hudan li Umar bin Khattab. Dia adalah sahabat karib Umar bin Khattab, yang dimana Umar bin Khattab itu bapaknya adalah Ibnu Umar. Wah, ini sami itu, dan saya mendengar kata Ibnu Umar dari Rasulullah SAW bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, inna abatal birri, sesungguhnya sebaik-baiknya orang berbakti kepada orang tuanya adalah silatul rajuli, menyambung seorang laki-laki ahlahu ta'abihi, kepada keluarga sahabat baik orang tuanya yang telah almarhum. Walaupun sudah tidak ada ayat kita nyambung kepada sahabat bapak kita, kalaupun dia sudah meninggal maka ke anaknya, terus anak dengan anak menjadi sahabat. Wah, hal yang luar biasa. Itu adalah abalul bir, sebaik-baik orang berbakti kepada kedua orang. Mudah-mudahan kita bisa begitu, mudah-mudahan menyambung ke keluarga. Asalnya orang lain, bukan darah, bukan apa, tapi kemudian menjadi saudara betul. Kalau dalam bahasa Arab saudara betul-betul itu namanya sohib. Kalau kata kita CS, teman beneran. Kalau yang biasa kenal doang biasanya sohib, teman biasa kenal. Karena orang ada yang memang kita cuma kenal, kita ada yang memang benar-benar dia menjadi ya CS gitu. Jadi apa namanya, sahabat karib. Kalau kita punya sahabat karib, kita sering diperkenalkan ya, ada, agar kemudian nanti persaudaraan itu menyambung. Begitu kata Sayyidina Ibnullah Abdullah bin Umar. Dalam satu riwayat lain lagi ceritanya, Ibnu Dinar dan Ibnu Umar menceritakan bahwa annahu kana idza kharaja ila Makkah. Jadi biasa Ibnu Umar berjalan kalau di kota Makkah, karena lahu mimma yatarawahu alaihi idmalahu kubur, jadi untuk mengistirahatkan imannya. Ketika tiba-tiba marra bihi Arabiyun, tiba-tiba ada seorang Arab. Jadi kalau dalam teks hadis Arabiyun itu bukan orang Arab, tapi Arab Badui, Arab pedalaman asli, suku asli orang Arab itu namanya Arabiyun. Kalau bapak umroh atau haji suka melihat di tanah apa namanya di dunia usaha suka ada pakai tenda-tenda, itu namanya Arabiyun. Itu namanya orang Arab Badui. Dia itu orang-orang kaya, tapi nggak biasa tinggal di gedung-gedung. Dia punya hotel, punya apa gitu. Tapi dia mana? Tinggalnya gitu pada pasir, bikin tenda, bangun. Karena kehidupannya senangnya begitu. Berpindah, bikin tenda, mau kambing, bangun kalau kita. Yang punya asumsi, kalau kita orang ngamuk kan, kalau kita mah orang nggak ini ya. Kalau mereka itu bisa tukang ngamuk tapi punya hotel, punya nggak betah tinggal gitu. Dia lebih senang berada di padang pasir, bikin tenda. Itu yang begitu itu namanya Arabi, orang Arab Badui. Ibnu Umar itu mendekati laki-laki itu pun, alasta bulan, engkau ini si bulan ya, bulan bin bulan. Kalau bulan bin bulan itu bukan nama. Kalau kita mau, kamu namanya si anu ya, bapaknya anu ya. Jadi kalau mengirim Fatihah suka bin bulan itu bukan namanya pak. Bapaknya nggak kenal, kakeknya atau cucunya nggak kenal. Siapa kakeknya? Tahu ya, udahlah bulan. Jadi bulan itu si anu.
Ibnu Umar nextnya beda lagi nih. Tiba-tiba Ibnu Umar lagi bawa pakai himar, tiba-tiba dikasih himarnya ke orang Arab itu. Bahkan kemudian dikasih juga ininya undang-undangnya. Faqala irkab hada. Maka kata Ibnu Umar, "Nah, naik. Saya karena gantiin jalan." Qala usdud biha rasaka. Nanti gimana kepala kalau orang Arab itu kepala itu mesti ditutup karena panas. Dan semua bangsa itu punya penutup kepala yang berbeda-beda. Karena kayaknya hampir sedunia merasa bahwa kepala itu adalah anggota tubuh yang harus dijaga kehormatan. Maka semua orang punya penutup kepala. Kalau kita ya hitam itu juga betapa ya mengangkatnya. Tapi setiap suku itu pasti punya ini, punya sesuatu yang menutupi kepala. Makanya kalau dalam kita pikir menutup kepala itu salah satu menjaga mulut, menjaga marwah. Karena di setiap suku orang pasti punya alat untuk menutup kepala. Faqala lahu ba'du ashabi ghafarallahu laka aqaita hadzal amri. Sebagian sahabat berkata, mudah-mudahan Allah mengampuni engkau, hai Umar, engkau telah memberi himar kepada orang Arab ini. Unta rawah alaih, padahal kau biasanya berkendaraan dengan ini. Bahkan imamah kau berikan pada itu dengan kau menanggung panasan terik matahari. Faqala, kata Ibnu Umar, ya. Kenapa saya berbuat baik begitu? Ini sami ke Rasulullah SAW, karena saya mendengar dari Rasulullah SAW, katanya Nabi bilang, inna min abawal bir silatul rajul ahlahu bi abi. Sebaik-baik berbakti pada kedua orang tua adalah menyambung silaturahim keluarga sahabat dari ayah. Ba'da al-Baliyah, setelah orang Arab itu meninggalkan Umar, nggak ada bilang dia adalah sahabat bapak saya. Saya pernah mendengar Rasulullah SAW katanya bilang, baik-baik berbakti pada orang tua yang sudah meninggal adalah menyambung dari persaudaraan orang tua. Wa inna abahu, sesungguhnya bapaknya dia karena sadiqan, keesan Sayyidina Umar bin Khattab, bapak saya. Bapak saya itu Umar bin Khattab. Jadi 3 teks hadis yang berbeda dengan makna yang berbeda, tapi sudah mempunyai gambaran. Maksudnya adalah sebaik-baik orang berbakti kepada orang tuanya yang telah almarhum adalah menyambung persaudaraan dengan sahabat orang tua kita. Jadi kalau kita ketemu dengan sahabat ayah itu banyak pahalanya almarhum. Apalagi kalau dia bercerita kebaikan ayah kita, ayah kamu itu orang yang dulu begini, maka langsung transfer kebaikan di alam kubur dengan yang diceritakan. Tanya, maaf bapak-bapak sekalian, kalau orang-orang di kampung kalau bikin jenazah suka ngomong ada mayat khalil, kita ngomong itu maksudnya hadis riwayat Ummi Salamah. Kalau ada orang yang menceritakan kebaikan almarhum, maka otomatis almarhum itu langsung berhak kebaikan itu. Orang ini baik. Ya hadirun ya jamaah isyadu, saksikan oleh kalian hadir jenazah baik. Kita ngomong baik. Baik gitu. Maksudnya ketika ngomong ini baik-baik, maka otomatis langsung orang itu mendapatkan kebaikan. Dalam hadis riwayat Abi Usaid katanya, beliau bercerita Abi Usaid, baina nahnu julusun inda Rasulullah, suatu hari kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah. Idja'ahu rajulun min Bani Salamah, tiba-tiba datang seorang laki-laki dari Bani Salamah. Kemudian laki-laki itu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, hal baki apakah masih tersisa Rasul min birri abawai, dari cara berbakti kepada orang tua yang telah almarhum, ba'da mautihima, setelah keduanya meninggal. Ya Rasulullah, orang tua saya sudah meninggal, masih bisa nggak saya berbakti kepada orang tua saya? Faqala, ya Rasulullah, faqala, maka kemudian Nabi menjawab, na'am, ada. Pertama adalah as-sholat alaihim,
Wal istighfar lahum. Kemudian yang kedua, memintakan ampun untuk kedua orang tua. Bahkan kalau dalam kitab-kitab para alim ulama disebutkan, sebelum kau berdoa yang lain, hendaklah kau berdoa untuk memintakan ampun kedua orang tua. Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau kita mendoakan untuk kita sendiri, kalau kita berdoa rame-rame, Allahumma firli dunuban waliwalidayna warhamhu atau waliwalidihim warhamhuma atau warhamhum kalau banyak, kama rabbayani sigoro banyak, yang sogiro. Kalau sogiro mah bukan, kalau sigoro banyak. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wa inqadu ahdihima, meluruskan perjanjian dan ba'dihima setelah ada almarhum. Cita-citanya kalau dia punya perjanjian, kita selesai. Wasilatul rahim yang keempat, menyambung persaudaraan alati sohilabih, yang dimana silaturahim itu tidak tersambung kecuali dengan kedua orang tua. Kemudian wa akramu sadiqihi, kemudian memuliakan sahabat-sahabat. Kalau kita punya sahib, maka kita pun memuliakan. Rawahu Abu Daud, hadis riwayat Abu Daud. Wa ana Aisyah radhiyallahu anha, dari Siti Aisyah radhiyallahu anha, mudah-mudahan Allah meridai. Jadi kalau para sahabat itu biasanya radhiyallahu anha. Kalau perempuan radhiyallahu anha. Kalau selain sahabat biasanya rahimahullah. Bahasa Indonesianya almarhum. Jadi kalau orang yang sudah wafat, kalau sahabat, para ulama nyebutnya radhiyallahu anhu. Kalau orang selain sahabat, para ulama biasanya yarhamuhu atau rahimahullah. Kalau kita tidak pakai fi'il madhi, kita pakai isim almarhum. Kata Siti Aisyah, magir itu aku tidak pernah cemburu ala ahadi kepada seseorang min nisa'in Nabi SAW, dari istri-istrinya baginda Rasulullah SAW. Magir itu ala Khadijah radhiyallahu anha wa maraitu haqqa. Dan saya belum pernah melihat Khadijah. Siti Aisyah itu gak kenal karena dinikahi oleh Rasulullah SAW. Siti Khadijah sudah wafat. Walakin kana yusiru dhikroha, tetapi itu Rasulullah SAW selalu saja nyebut-nyebut Khadijah. Bahkan warubama dabah syarab, terkadang baginda Rasulullah SAW itu menyembelih kambing. Semua ikut atau kemudian setelah itu baginda Rasulullah SAW membagi-bagi kambing itu. Semua yang ma'asuhumah bisadik Khadijah, kemudian nyuruh orang untuk membagi kambing itu kepada teman-temannya Khadijah. Ini asumsinya beda Pak. Kalau orang Arab makan kambing itu bukan lauk Pak. Kalau kita kan makan kambing lauknya. Kalau orang Arab makan kambing itu dia makan kambing 9. Maka dia mau makan kambing 1 sendiri. Kalau kita se-RT tapi dia mah gak ada yang tua, kambing masih kurang dari 5 bulan. Cuma ka'alam yakun di dunia imra'atu ila Khadijah, seolah-olah di dunia itu gak ada perempuan kecuali Khadijah. Yang ngomong siapa itu? Aisyah, istrinya. Bismillah ke Khadijah. Fayaqul, maka kemudian Rasul bilang, innaha kana tuqan. Saya begini itu mengenang Khadijah, kebaikan-kebaikannya, bagaimana dia membela agama. Ketika orang masih menjauhi saya, dia yang paling pertama beriman. Jadi namanya istri yang paling muda lah, dan istri yang gadis ya Aisyah doang. Makanya Aisyah itu punya ayah namanya Abdullah, nanti masyhur namanya Abu Bakri, bapaknya perawat. Jadi Abu Bakar
pimpinan oleh Nabi Muhammad. Maka sejak itu Abdullah itu namanya Abu Bakrin. Ditambah kemudian percaya ini menjadi Isra Mi'raj, jadi Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Rasulullah menikah gadis itu dengan Aisyah. Jadi salah satu rahasia kenapa baginda Rasul itu menikahi Aisyah itu adalah karena untuk menjaga Al-Quran. Pokoknya nanti dalam sejarah-sejarah Aisyah itu termasuk wanita yang paling banyak melihatnya. Nah, Siti Aisyah bercerita begitu, seolah-olah tidak ada wanita lain. Sudah kadang-kadang ingat nyebut-nyebut mulu, kadang-kadang memotong hewan. Kami kemudian membagi-bagikan kami pada sahabat-sahabat Khadijah, padahal dia sudah almarhum. Terakhir hadis kelima, Anas bin Malik. Nah, ini sahabat juga nih, Anas bin Malik. Dia termasuk sahabat yang ahli mufti, tapi di kota Mekah. Anas bin Malik. Jadi kalau di Madinah ada Abdullah bin Umar sebagai tokoh agama yang tempat orang bertanya. Kalau di Mekah ada Anas bin Malik. Nanti kalau sangat kita belajar fikih dengan Syafi'iynya, ini terakhirnya adalah sahabat Anas bin Malik. Cara beribadah dengan mazhab Syafi'i itu nyambung sanadnya kepada Anas bin Malik. Dia adalah ahli mufti di kota Mekah. Dari yang 10 tadi itu, jadi ada yang 4 sahabat besar, lalu Abdullah bin Umar dan Anas bin Malik. Qara'tu ma'a Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu anhu safar. Jadi Anas bin Malik bercerita, saya keluar bersama Jarir bin Abdullah al-Bajali di safari. Makanya yang tunggu. Maka kemudian Jarir bin Abdullah itu yang tunggu nih, qadar melayani saya. Kata Anas bin Malik. Faqultu lahu la taf'al, kata Anas, yang begitu, yang enggak enak. Faqala ini qad ra'aitul ansar tasna'u bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Jarir bilang, saya sudah telah melihat orang-orang Ansar melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah. Alaikum ala ashab ahadithum ila qadamtum. Dan aku melihat bahwasanya tidak ada satupun sahabat baginda Rasul saking cintanya orang dengan Rasulullah, maka orang generasi setelah sahabat menghodam, menghidmat kepada para sahabatnya baginda Rasulullah. Karena itu dilakukan juga oleh generasi tabi'in. Generasi tabi'in adalah generasi yang tidak ketemu dengan Rasulullah, tapi dia ketemu dengan sahabat. Nah, mereka itu tabi'in itu pada menghidmat, itu menghodam, melayani para sahabat. Karena tadi dalam rangka mencintai baginda Rasulullah. Muttafaqun alaih, di sini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Barangkali pada pagi ini, jadi kesimpulannya kita dianjurkan untuk menghormati sahabat-sahabat orang yang kita cintai, atau orang yang dicintai oleh sahabatnya. Bisa sahabat orang tua kita. Orang tua kita punya sahabatnya itu ada istrinya, maka kita juga melayani sahabat istri itu. Istri kita punya sahabat, kita sudah almarhum, sebaiknya kita menyambung silaturahmi dengan suaminya, bukan dengan itunya. Apalagi punya maksud-maksud tertentu, ini murni maksud silaturahmi. Itu barangkali poin yang kita bacakan